2096. Pedang ini gagal menebas, karena saat pedang Panshan jatuh, wanita itu mengulurkan dua jarinya dan menjepit bilahnya dengan akurat. Kekuatannya begitu kuat hingga pedang Panshan yang menyerang seperti kilat tiba-tiba berhenti. Dia menatap Lu Ye dengan mata cerah, menunjukkan ekspresi puas, dan terus mengangguk. Bagus sekali, kamu memang memenuhi syarat, aku datang tepat kali ini. Lu Ye mengerutkan kening, mengayunkan pisau panjang di tangannya, menyingkirkannya, dan bertanya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum dan kemudian senyumnya memudar. Dia mengeluarkan sebuah tanda dan melambaikannya pada Lu Ye dari kejauhan, dan berteriak dengan manis. Aku dari Kam berburu benteng pertempuran Guntur, Kapten tim ketiga, Du Qingsha, sekarang merekrut Anda untuk bergabung dengan tim kami untuk membunuh musuh. Lu Ye tidak bisa menahan kedutan di sudut matanya saat mendengar ini. Faktanya, dia baru saja memikirkan level ini secara samar-samar. Hunting Camp merupakan eksistensi yang istimewa di Thunder Castle, dan juga menjadi tulang punggung pertarungan melawan alien dari Star Abyss, karena jika ingin bergabung dengan Hunting Camp, syarat minimalnya adalah menempa Yayasan Dao dan masuk ke alam Dao. Tanpa Yayasan Dao, para kultivator tidak memenuhi syarat sama sekali. Seluruh batalion pemburu telah mengumpulkan hampir 80% kekuatan tempur kelas atas Kastil Guntur, dibagi menjadi tim-tim kecil, memburu musuh dimanapun di medan perang garis depan. Dan Du Qingsha ini bisa menjadi kapten sebuah tim kecil, yang jelas bukan alam Dao biasa. Itu bisa dinilai dari kekuatan yang baru saja dia ambil. Wanita ini setidaknya adalah ahli Dao keempat, orang dengan kekuatan seperti itu tentu memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Dua orang yang bertarung sengit sebelumnya, yang sekarang berdiri tidak jauh dan menonton pertunjukan, tidak diragukan lagi adalah anggota timnya. Dia jelas telah mendengar beberapa rumor, jadi dia datang ke sini khusus untuk membuat masalah dan menguji kekuatan Lu Ye. Selama periode ini, Lu Ye melakukan tindakan berkali-kali, meskipun dia menyelamatkan nyawa beberapa kultivator di kastil pertempuran Guntur, dia tidak pernah berinteraksi dengan mereka karena dia juga ingin melindungi Jiuyan. Tapi Lu Ye tidak pernah menyangka bahwa Du Qingsha akan datang untuk merekrutnya. Sebagai kapten batalion berburu, dia memiliki hak untuk merekrut, dan menurut aturan kastil Guntur, Lu Ye tidak bisa menolak perekrutannya. Sekali Anda menolak, Anda menghindari perang. Di lingkungan Starry Sky saat ini, penghindaran perang secara sadar tidak dapat ditoleransi. Ketika saatnya tiba, Du Qingsha hanya perlu kembali ke kastil pertempuran Guntur untuk melapor, dan kemudian Lu Ye akan menjadi buronan yang akan dikejar oleh seluruh kultivator langit berbintang. Jika dia benar-benar sendirian, itu tidak menjadi masalah. Jika dia mau, dia dapat menemukan sudut sepi untuk bersembunyi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi Jiuyan masih perlu berlatih di medan perang. Jika Lu Ye membawanya bersembunyi di tempat terpencil, kemampuan Jiuyan untuk menciptakan Yayasan Dao akan jauh. Haruskah membunuh ketiganya? Lu Ye melepaskan pemikiran itu. Pada saat yang sama, dia pasti akan berurusan dengan dua armor mekanis lainnya yang sedang menonton pertunjukan tidak jauh dari sana. Tapi Du Qingsha ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Menarik, kamu benar-benar memiliki pemikiran membunuh terhadapku. Du Qingsha tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Lu Ye dengan penuh minat. Tidak apa-apa, kakak senior Du salah paham, Lu Ye menjawab dengan tenang. Indera wanita ini sangat kuat, pikiran pembunuhnya hanya muncul dan lenyap dalam sekejap, dan tidak cukup kuat, tapi pihak lain benar-benar merasakannya. Tidak peduli apa kesalahpahamannya, kamu punya dua pilihan sekarang. Du Qingsha mengangkat satu jari. 1. Bergabunglah dengan timku, aku akan memimpinmu untuk membunuh musuh. 2. Kamu menolak perekrutanku, dan aku akan membunuhmu, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat melarikan diri. Ketika dia mengatakan ini, Du Qingsha tampak bersemangat untuk mencoba, seolah dia berharap kata tidak akan keluar dari mulut Lu Ye. Lu Ye mengepalkan tinjunya dari kejauhan. Saya merasa sangat tersanjung karena disukai oleh kakak senior Du dan direkrut secara khusus. Saya bersedia bergabung dengan tim kakak senior dan hidup dan mati bersama Anda. Karena tidak bisa menolak, Lu Ye tidak punya pilihan selain bergabung. Itu cukup masuk akal. Du Qingsha mengangguk puas. Hanya saja, kamu dapat membuat syarat jika kamu mau. Jadilah anggota timku dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, selama kamu menurut. Lu Ye awalnya ingin membuat beberapa syarat lain, tapi karena dia berkata itu, lalu. Saya ingin kualifikasi untuk memasuki kolam pencerahan sekali. Petik 2. Du Qingsha berkedip, dan kemudian berteriak. Saya khawatir Anda berpikir omong kosong, kolam pencerahan, tahukah Anda berapa biaya untuk memasuki kolam pencerahan? Jika kamu ingin memasuki kolam pencerahan, ikuti aku membunuh musuh. Jika kamu membunuh lebih banyak, kamu akan memiliki cukup eksploitasi militer. Lu Ye hanya menyebutkannya dengan santai, tentu saja mengetahui bahwa Du Qingsha tidak mungkin menyetujui kondisi seperti itu. Kemudian dia memutuskan hal terbaik berikutnya.
Kalau begitu saya harap saya bisa mendapatkan rekomendasi dari kakak perempuan. Sebagai pemimpin batalion berburu, Dukinsha memiliki kekuatan dan status yang baik. Orang-orang seperti dia memiliki kuota rekomendasi. Jika direkomendasikan olehnya, tidak hanya akan mendapat prioritas untuk memasuki kolam pencerahan, tetapi prestasi militer yang dibutuhkan akan berkurang banyak. Dukinsha mengerutkan kening dan memandangnya dari atas ke bawah. Kamu telah memasuki alam Dao dan tidak memerlukan kolam pencerahan. Apakah ini disiapkan untuk orang lain? Ya, Lu Ye mengangguk. Dukinsha berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berseru. Kemarilah. Dengan perintah tersebut, dua kultivator armor mekanis yang sedang menonton pertunjukan di kejauhan terbang dengan cepat. Mereka bertiga berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain untuk sementara waktu. Lu Ye tidak tahu apa yang mereka komunikasikan, jadi dia menunggu dengan tenang di samping. Setelah beberapa saat, Dukinsha berkata, saya dapat memberi Anda kuota rekomendasi, dan saya baru saja menghitung bahwa pencapaian pertempuran kami bertiga hampir cukup untuk memasuki kolam pencerahan sekali. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menggunakannya. Tapi mari kita buat kesepakatan dulu, aku akan meminjamkan eksploitasi militerku padamu, dan kamu harus mengembalikannya nanti. Lu Ye mau tidak mau tertegun sejenak. Dia merasa tidak enak dengan Dukinsha ini pada awalnya, karena dia telah kehilangan beberapa kekuatan Dao-nya segera setelah dia muncul, dan kekuatan Dao adalah fondasi tubuh seseorang, dan tidak mudah untuk melatihnya. Terlebih lagi, gaya akting Dukinsha sangat mendominasi, yang tidak terlalu dia sukai. Tapi dia benar-benar melakukan ini, apalagi yang bisa Lu Ye katakan. Kenapa aku, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dukinsha tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Alasan utamanya adalah terlalu sedikit kultivator tingkat 3 Dao di medan perang sekarang, dan kamu hanya memenuhi standar rekrutmen saya. Tim A3 saya adalah tim yang paling elit, lebih baik kekurangan daripada ceroboh, Anda mengerti. Oke, Lu Ye menyentuh hidungnya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh, saya ingin berterima kasih kepada kakak perempuan dan dua kakak laki-laki dulu. Menggabungkan keunggulan ketiganya, ditambah rekomendasi Dukinsha dapat memberi Jiuyan kesempatan untuk memasuki kolam pencerahan, yang memecahkan kebutuhan mendesaknya. Setelah beberapa saat, Lu Ye memimpin tim yang terdiri dari 3 orang untuk menemukan Jiuyan dan menjelaskan situasinya kepadanya. Jiuyan secara alami tahu bahwa dia tidak bisa menolak direkrut oleh Kapten Batalion Berburu, dan dia tidak cocok untuk bertindak dengan Lu Ye saat ini. Dia hanya terkejut bahwa Lu Ye akan ditemukan oleh Batalion Berburu. Sepengetahuannya, kekuatan Lu Ye tidak sebaik miliknya, dia telah berlatih selama periode ini dan tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Ye telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Baru setelah Lu Ye menunjukkan kekuatan Dao-nya, Jiuyan menyadari bahwa Lu Ye sudah selangkah lebih maju darinya dalam latihan Dao. Dia merasa campur aduk saat ini, merasa bahagia untuk Lu Ye tetapi juga malu atas ketidakmampuannya sendiri. Jiuyan bukanlah wanitanya, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menerima anugerah Lu Ye dan membangun fondasi Dao sesegera mungkin. Beberapa orang segera bergegas kembali ke Kastil Guntur. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di Kastil Pertempuran Guntur dan masuk. Lu Ye tidak perlu ikut campur dalam masalah selanjutnya. Dukinsha telah mengaturnya. Statusnya di sini jauh lebih tinggi daripada Lu Ye. Setengah hari kemudian, Dukinsha, yang terlihat sangat cakap, menemukan Lu Ye sedang menunggu di suatu tempat. Semuanya telah diatur, tetapi wanita Anda akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk memasuki kolam Dao. Orang yang ingin masuk kolam Dao terlalu banyak. Terlebih lagi, meski dengan rekomendasi Dukinsha, dia harus menunggu beberapa saat dan tidak bisa langsung masuk, sesuai pengaturan hari ini. Tentu saja Lu Ye bisa mengerti dan berterima kasih lagi padanya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dipersiapkan? Jika demikian, cepatlah. Dukinsha memandang 2 orang lainnya. Keduanya adalah 2 orang yang bertindak untuk memikat Lu Ye agar muncul sebelumnya, seorang pria dan seorang wanita. Nama pria tersebut adalah Surong, pemilik armor berbentuk manusia, dan nama wanita tersebut adalah gadis ular, yang mengontrol armor berbentuk ular. Dia sesuai dengan namanya, dengan sosok yang menggairahkan, selembut tulang, dan wajah cantik, kecuali lidahnya, yang seperti lidah ular. Dia adalah iblis ular dari klan iblis. Dalam beberapa hari, meskipun Lu Ye tidak mengenal mereka dengan baik, setidaknya dia bisa mengenal satu sama lain. Termasuk Lu Ye, mereka berempat adalah keseluruhan tim A3. Awalnya ada satu lagi, tapi dia mati jauh di medan perang belum lama ini, jadi Dukinsha ingin merekrut orang baru. Dia kebetulan mendengar tentang keberadaan Lu Ye, jadi dia pergi untuk mencobanya. Hasilnya, kinerja Lu Ye sangat bagus dan memenuhi persyaratannya. Baik Surong maupun gadis ular adalah kultivator tingkat Dao ketiga, sedangkan Dukinsha tingkat Dao kelima, dia jauh lebih kuat dari Surong dan gadis ular. Dihadapkan pada pertanyaan Dukinsha, Surong tersenyum. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Kepalaku tertempel di ikat pinggang.
Tidak ada apa-apa selain hidupku. Kalau begitu ayo pergi. Du Qingsha melambaikan tangannya dan memimpin terbang menjauh ke suatu arah. Surong dan gadis ular mengikuti dari belakang. Lu Ye melihat ke belakang untuk terakhir kalinya dan mengikuti mereka. Lu Ye berharap ketika dia kembali lagi nanti, Jiuyan dapat memasuki alam Dao. Sekelompok 4 orang dengan cepat menjauh dari kastil guntur dan masuk ke medan perang. Lu Ye dengan tajam menemukan bahwa dibandingkan dengan saat dia masuk setengah tahun yang lalu, tepi medan perang jelas telah meluas. Ini tidak diragukan lagi adalah akibat dari terkikisnya aura jurang bintang. Dan ada banyak medan perang di langit berbintang ini. Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat, seluruh langit berbintang akan tenggelam dalam aura jurang berbintang, dan pada saat itu tidak akan ada tempat untuk perdamaian. Tiba-tiba sesuatu terbang dari depan, dan Lu Ye mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Suara Du Qingsha terdengar di telinganya. Hilangnya kekuatan daomu sebelumnya dapat ditebus. Itu disempurnakan dalam perjalanan. Petik 2. Lu Ye menundukkan kepalanya dan melihat bahwa apa yang ada di tangannya adalah tulang putih yang terlihat seperti sebuah sumpit. Dilihat dari bentuknya, seharusnya itu adalah tulang lengan atas. Fondasi Dao. Lu Ye mengangkat alisnya. Baik itu kultivator langit berbintang atau orang asing Star Abyss, setelah memasuki alam Dao, dia akan memilih lokasi tertentu di tubuhnya sebagai yayasan Dao, bisa berupa organ dalam, tulang, atau bahkan potongan daging tertentu dan darah. Ini akan menjadi bagian tubuh yang paling penting, karena fondasi Dao akan membawa kekuatan Dao yang diperoleh melalui latihan. Jika hilang maka landasan Dao akan hancur. Secara umum, setiap orang akan memilih tulang tertentu, karena tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Potongan di tangan Lu Ye seharusnya menjadi fondasi Dao dari orang asing di langit berbintang, yang juga dikenal sebagai tulang Dao. 2097. Setelah kultivator langit berbintang membunuh orang asing Star Abyss yang telah memasuki alam Dao, piala terbaik adalah fondasi Dao yang ditinggalkan setelah kematian mereka. Dengan ini, kultivator langit berbintang dapat memulihkan kekuatan Dao mereka lebih cepat. Dibandingkan dengan pengasingan dan latihan keras, inilah cara kultivator Starry Sky untuk terus mempertahankan kekuatannya. Meskipun Lu Ye telah membunuh banyak orang asing Star Abyss selama periode ini, karena dia tidak pergi cukup jauh ke medan perang, dia tidak pernah menghadapi musuh yang memiliki fondasi Dao. Bahkan jika dia membunuh mereka, mereka tidak akan banyak nilainya. Paling-paling, dia bisa kumpulkan beberapa piala. Namun ia tahu bahwa setelah bergabung dengan tim A3 ini, musuh yang akan dihadapinya tidak akan setingkat sebelumnya. Dia samar-samar menantikannya. Mengumpulkan pikirannya, dia dengan hati-hati melihat tulang putih di tangannya, dan samar-samar bisa melihat cahaya keemasan samar di tulang putih itu. Dia memegang tulang di tangannya dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat, menyempurnakan sisa kekuatan Dao di tulang hanya dalam sekejap. Melihatnya, sepertinya kekuatan Dao-nya telah meningkat lebih dari 4 helai, yang memang bisa menutupi kehilangan sebelumnya. Bergegas sepanjang jalan, tidak ada kata-kata di sepanjang jalan. Meskipun dia bertemu dengan beberapa orang asing di langit berbintang, Du Qingsha mengabaikan mereka dan hanya memimpin jalan menuju kedalaman medan perang. Tampaknya melihat keraguan Lu Ye, Surong menjelaskan. Tim A3 kita adalah pisau paling tajam di kastil guntur. Dalam hal ini, kami harus menghadapi musuh yang paling kuat. Tidak mudah untuk memulihkan kekuatan, dan mereka yang tidak bisa mencapai puncak, orang lain akan menghadapinya, jadi kita tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan kita. Lu Ye mengerti. Beberapa hari kemudian, tim telah melewati batas kedalaman Lu Ye sebelumnya dan terus bergerak maju. Setelah beberapa hari lagi, Du Qingsha, yang terbang di depan, berhenti, berbalik, melihat sekeliling, dan berkata, "Itu saja, ayo sembunyi." Surong dan gadis ular segera mengangguk, masing-masing menawarkan senjata ajaib mereka, dan menutupi diri mereka. Sosok itu menahan auranya dan menghilang dari pandangan Lu Ye dalam sekejap. Du Qingsha memandang Lu Ye lagi. Misimu sangat sederhana, cukup berjalan dan jalan-jalan, tapi jangan terlalu disengaja dan tetap waspada. Lu Ye tertawa bodoh, mengetahui bahwa Du Qingsha menggunakan dia sebagai umpan. Namun meski begitu, di antara 4 orang dalam tim, sebenarnya tidak ada yang lebih cocok menjadi umpan selain dirinya, karena tingkat kultivasinya paling rendah umumnya, tidak mungkin seorang kultivator dengan tingkat kultivasinya muncul di posisi ini. Jika orang asing dari Star Abyss menemukannya seperti ini, mungkin akan tergoda untuk mengambil tindakan. Setelah memberi perintah kepada Lu Ye, tidak tahu metode apa yang dia gunakan, Du Qingsha dengan cepat menghilang. Suara Surong terdengar di telinganya. "Saudaraku, jangan takut, kami semua ada di sampingmu, jika ada masalah, kami akan berjuang untuk menyelamatkanmu." Apa yang bisa ditakuti Lu Ye? Karena ada pengaturan, dia akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Tim A3 seharusnya menggunakan metode ini untuk membunuh musuh di masa lalu. Lagi pula, jika tim beranggotakan 4 orang muncul pada saat yang sama, tidak peduli seberapa buruk Star Abyss Strangers, jika mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah, pasti akan lari.
Lu Ye sedang berjalan-jalan di sini, terlihat sangat waspada. Dari waktu ke waktu, dia melepaskan pikiran spiritualnya untuk merasakan empat arah dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan auranya. Namun demikian, ketika kekuatan sihir diaktifkan, tingkat kultivasinya terlihat jelas. Tempat ini sudah jauh di dalam medan perang, dan kepadatan orang asing Star Abyss jauh lebih besar daripada tempat dia dan Jiuyan berkultivasi sebelumnya. Jadi sesaat kemudian, orang asing dari Star Abyss tertipu. Dia tidak tahan dan keluar untuk membunuhnya. Orang ini sepertinya baru saja melalui pertempuran. Luka di tubuhnya belum sembuh. Dia menyerang Lu Ye dengan agresif. Saat mendekat, Lu Ye juga bertindak panik di saat yang tepat, berbalik dan lari. Orang asing dari Star Abyss yakin dia ada di sana dan mengejarnya dari dekat. Namun, armor berbentuk ular milik gadis ular muncul dari samping. Waktu serangan diam-diam wanita itu sangat cerdas. Setelah muncul, armor berbentuk ular itu seperti makhluk hidup, dan dengan cepat melilit orang asing itu dan mencekiknya dengan sangat ketat sehingga dia tidak bisa keluar. Armor mekanis dari Surong mengikuti dari belakang, dan saat musuh tertahan, dia meninju kepalanya dengan keras. Pertempuran berakhir hanya dalam 3 napas setelah gadis ular itu muncul, dan itu juga mengumumkan kematian orang asing jurang bintang yang telah memasuki alam Dao. Gadis ular itu melepaskan mayat musuhnya, dan Surong dengan akurat mengambil tulang dari mayat itu dan menyimpannya. Keduanya melompat dan menghilang ke dalam kegelapan. Membunuh musuh dan mendapatkan barang dilakukan sekaligus, tampak jelas bahwa transaksi semacam ini telah dilakukan berkali-kali, tetapi dari awal hingga akhir, Du Qingsha tidak pernah muncul. Bagus sekali, ganti tempatnya. Suara Du Qingsha mencapai telinga Lu Ye, menegaskan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Lu Ye mengikuti instruksinya. Dalam beberapa hari berikutnya, tim A3 mengandalkan metode sederhana dan kasar ini untuk memburu alien dari Star Abyss di area ini, dengan beberapa pertempuran terjadi hampir setiap hari. Selama periode ini, Surong dan gadis ular pada dasarnya membunuh musuh. Du Qingsha hanya mengambil tindakan satu kali. Musuh yang dia tarik saat itu sangat kuat dan memiliki kekuatan 3 dao. Surong dan gadis ular bergabung untuk menghadapinya. Tanpa diduga, mereka gagal berurusan dengan pihak lain, dan malah memprovokasi pihak lain untuk menjadi ganas dan melepaskan diri dari keterikatan gadis ular itu. Namun dengan tindakan Du Qingsha, pertarungan dengan cepat berakhir. Di medan perang ini, semakin cepat pertempuran berakhir, semakin baik, karena setelah menjadi perang gesekan, tidak ada yang mau kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, meskipun Du Qingsha kuat, dia juga membutuhkan bantuan beberapa anggota tim. Selain itu, semakin cepat pertempuran berakhir, semakin banyak kekuatan Dao yang tersisa dalam jarahan yang diperoleh, dan semakin tinggi nilainya. Di sebuah Death Star yang pecah menjadi beberapa bagian, keempat anggota tim A3 menemukan lokasi tersembunyi untuk membagi rampasannya. Keempat orang itu duduk melingkar. Ada lebih dari selusin tulang Dao di depan mereka, semuanya diperoleh dari membunuh musuh dalam beberapa hari terakhir. Du Qingsha memindainya dengan pikirannya, mengambil 2 bagian, dan melemparkannya ke Lu Ye. Ini milikmu. Kemudian dia mengambil 2 potong lainnya, menyimpannya sendiri, dan mendorong sisanya di depan Surong dan gadis ular. Surong dengan senang hati menyingkirkan semua tulangnya. Du Qingsha memandang Lu Ye dan berkata, "Jangan merasa bagianmu lebih sedikit. Pembagian rampasan tergantung pada usaha yang kamu lakukan untuk membunuh musuh. Jika kamu tidak membayar banyak, kamu akan mendapat lebih sedikit." Dimengerti, Lu Ye mengangguk. Lu Ye pada dasarnya tidak mengambil tindakan apapun, dan perannya hanya sebagai umpan, dia sudah merasa senang bisa mendapatkan 2 potong tulang Dao. Meskipun Du Qingsha juga mengambil 2 bagian, kualitas kedua bagiannya tidak diragukan lagi lebih baik karena masih ada lebih banyak kekuatan Dao yang tersisa di dalamnya. Tulang Dao harus dimurnikan pada waktunya, karena kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya perlahan akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, setelah harta rampasan terkumpul, harus segera dibagi agar tidak terbuang sia-sia. Pada saat yang sama, para kultivator juga perlu menggunakannya untuk memulihkan diri. Surong memeluk gadis ular itu dan berdiri dengan gembira, memanggil Lu Ye. "Saudaraku, apakah kamu ingin berkumpul?" "Apa?" Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Surong mengangkat tangannya dan menepuk pantat bulat gadis ular itu, menyeringai dan berkata, "Hidup dan mati tidak dapat diprediksi, kamu harus bersenang-senang tepat waktu." Gadis ular itu juga menatap Lu Ye dengan genit, mengulurkan lidah ularnya, dan menjilat bibir merahnya, penuh pesona. Sudut mata Lu Ye tidak bisa menahan kedutan, dan dia menolak dengan sopan. "Terima kasih atas kebaikan Anda." "Hahaha, tidak masalah. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa melakukan pertukaran yang baik." Surong tertawa, memeluk gadis ular itu dan berjalan ke satu arah, dan segera menghilang. Untuk waktu yang lama setelah mereka pergi, Lu Ye tidak bisa tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Kapten, mereka berdua, apakah mereka pasangan Dao?"
Du Qingsha tampak terkejut. Tidak masalah jika mereka adalah pasangan Dao atau tidak, langit berbintang akan hancur, tidak ada yang tahu kapan dia akan mati, bagaimana dia masih memiliki begitu banyak keraguan, pemusnahan umat manusia, runtuhnya etika, hanyalah hal-hal sepele dibandingkan dengan masa depan langit berbintang. Lu Ye mengerutkan kening dan merenung dalam diam. Situasi langit berbintang di sini adalah masa depan langit berbintang Laut Wan Xiang. Akankah langit berbintang Laut Wan Xiang menjadi begitu kacau suatu hari nanti? Dia tidak tahu. Menatap Du Qingsha, Lu Ye bertanya. Bagaimana denganmu, Kapten? Aku. Du Qingsha mengerutkan bibirnya. Aku hanya ingin membunuh semua monster Star Abyss. Ini adalah reaksi normal, Lu Ye mengangguk diam-diam. Tapi dia tidak menyangka Du Qingsha akan mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya, ada satu atau dua hal yang sangat membuatku penasaran. Tanpa menunggu Lu Ye berbicara, dia bertanya langsung. Kamu jelas hanya punya tingkat kultivasi tahap awal alam ilahi. Bagaimana kamu menciptakan fondasi Dao? Dia selalu ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Lu Ye, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menggunakan fondasi Dao. Ekspresi Du Qingsha menjadi sangat terkejut. Kamu tidak menggunakan fondasi Dao. Lalu bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan Dao? Du Qingsha tahu bahwa kekuatan Lu Ye bukan sebuah kontrol biasa. Setelah percobaan sebelumnya, Lu Ye setidaknya adalah kultivator tingkat ketiga. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh monster Star Abyss, dan kultivator Starry Sky tidak pernah memiliki contoh seperti itu. Tentu saja Lu Ye tidak bisa menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata. Saya tidak tahu, mungkin saya memiliki konstitusi khusus. Du Qingsha mengerutkan kening, terlihat ragu. Jika bukan karena Lu Ye tidak memiliki aura unik dari Star Abyss, mungkin dia benar-benar curiga bahwa Lu Ye berasal dari Star Abyss. Apa hal kedua? Lu Ye mengubah topik. Du Qingsha kembali sadar. Mengapa asal-usul dan tempatmu berasal masih menjadi misteri? Pada tahap ini, asal-usul kultivator manapun dapat dilacak, dan akan dicatat sepenuhnya saat mendaftar. Saya belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Lu Ye merenung sejenak dan berkata, Kapten dapat bertanya kepada penguasa kastil tentang masalah ini, dia sangat jelas tentang itu. Lagi pula, sulit untuk mengatakannya bahwa dia dan Jiuyan berasal dari langit berbintang lain. Sebagai kapten batalion berburu, Du Qingsha harus memiliki akses ke Tuan Kastil Guntur. Jika Tuan Kastil bersedia memberitahu, dia secara alami akan memberitahunya. Chen Wulei, Du Qingsha bergumam, lalu menatap Lu Ye sambil berpikir. Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang besar seperti penguasa kastil bisa terlibat? Lalu dia sedikit bingung, jika Lu Ye memang memiliki latar belakang yang bagus, kenapa dia membutuhkan kuota rekomendasinya? Lu Ye tidak menjelaskan. Dia memegang dua tulang Dao yang telah diberikan kepadanya dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk memurnikannya. Segera, ada beberapa kekuatan Dao lagi di daun pohon bakat, dan dia akan segera memiliki 100 helai lagi. 2098. Selama sebulan, tim A3 membunuh semua musuh dengan cara yang efisien. Karena setiap pertempuran adalah kemenangan yang cepat, kerugian semua orang sebenarnya tidak besar. Dan dengan piala Dao Bond sebagai pelengkap, kekuatan Dao masing-masing semuanya menjadi terakumulasi. Setelah memperbaiki lagi dan membagi rampasan, Du Qingsha berkata, besok, masuk ke area tengah. Surong tertegun dan kemudian mengangguk. Dimengerti. Du Qingsha menoleh ke arah Lu Ye. Ini pertama kalinya kamu memasuki area tengah, situasi di area pusat berbeda dengan di luar. Ada musuh yang lebih banyak dan lebih kuat di sana. Ingat satu aturan, prioritaskan pertahanan diri dalam segala hal. Oke, Lu Ye mengangguk. Dia tahu bahwa yang disebut area pusat adalah area di mana jalur serangga Star Abyss berada, karena jalur serangga menghubungkan Star Abyss, orang asing dari Star Abyss ini dibunuh tanpa henti. Area utama di mana tim A3 aktif di masa lalu adalah area tengah. Alasan kenapa mereka tidak hadir di bulan ini adalah karena mereka telah menyerap anggota baru, Lu Ye, dan semua orang perlu mengenalnya sebentar. Kedua, mereka juga ingin berusaha meningkatkan kekuatan mereka sendiri sebanyak mungkin. Sekarang segala sesuatu yang seharusnya familiar sudah familiar, wajar saja jika mereka memasuki medan perang mereka sendiri. Lu Ye memeriksa daun pohon bakat dan menemukan bahwa kekuatan daunnya adalah 162, yang telah melampaui rekor aslinya, meskipun dia tidak tahu berapa banyak kekuatan Dao yang Du Qingsha dan yang lainnya telah kumpulkan, dia memperkirakan kekuatan Dao di dalam tim, kekuatannya seharusnya menjadi yang paling besar. Meskipun dia mendapat bagian paling sedikit dari setiap rampasan, dia memiliki efisiensi pemurnian yang tinggi. Ini berbeda untuk Du Qingsha dan yang lainnya. Ada banyak pemborosan saat mereka memurnikan tulang Dao. Seringkali, mereka hanya bisa memurnikan sejumlah kecil sisa energi di tulang Dao. Selama masa perbaikan ini, mereka berempat bermeditasi dengan tenang, Surong dan gadis ular bahkan tidak berminat untuk bersantai.
Setelah perbaikan selesai, tim berangkat. Masih dalam mode berburu sebelumnya, Lu Ye bertindak sebagai umpan. Setengah hari kemudian, pertempuran pertama terjadi, dan musuh pertama yang dia temui adalah ahli 4 Dao. Dalam sebulan terakhir, mereka hanya bertemu musuh dengan level ini sebanyak 3 kali, namun mereka bertemu musuh 4 Dao segera setelah memasuki area pusat. Lu Ye juga merasakan secara langsung betapa berbahayanya area ini. Namun meski begitu, tim tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk membunuhnya. Di pertarungan kedua, musuh yang ditemuinya ternyata adalah 3 orang asing Star Abyss yang bepergian bersama. Hal ini jarang terlihat di area lain, dan ini juga pertama kalinya Lu Ye mengalami hal seperti itu. Orang-orang dari Star Abyss memang pembunuh dan kejam, tapi mereka tidak bodoh. Para kultivator di langit berbintang ini aktif di sini dalam bentuk tim, tentu saja, beberapa dari mereka juga akan memilih untuk bergabung membentuk tim. Untungnya, ketiga orang asing Star Abyss ini hanya memiliki 3 orang. Du Qingsha dan Lu Ye masing-masing menangani 1, gadis ular dan Su Rong bekerja sama untuk menangani 1, dan tidak ada masalah besar. Setelah bergaul dengannya begitu lama, orang lain mengetahui kekuatan Lu Ye, dan jelas mengetahui bahwa kekuatannya lebih dari 3 Dao. Hal ini membuat Du Qingsha menghela nafas lebih dari sekali. Merekrut Lu Ye adalah sebuah harta karun. Seseorang seperti dia, yang jelas tidak memiliki kultivasi tinggi tetapi sangat kuat, adalah unik di seluruh langit berbintang. Bunuh musuh, kumpulkan jarahan, dan evakuasi, adegan serupa terus terjadi. Lu Ye telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan Dao, cara berlatih melalui pertarungan ini tidak diragukan lagi jauh lebih efisien dan tidak membosankan daripada sekadar bermeditasi, tetapi hanya memerlukan pengambilan risiko. Setelah perbaikan lainnya, ketika Lu Ye memperhalus bagian jarahannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Keanehan itu berasal dari pohon bakat. Dia segera membenamkan dirinya dalam penyelidikan dan menemukan bahwa kekuatan Dao pada pohon bakat telah menutupi 6 daun, dan daun ke-7 di sebelahnya juga bersinar dengan cahaya keemasan, dengan benang emas berenang di dalamnya. Ini lebih dari 200. Tampaknya hanya karena akumulasi kekuatan Dao telah melebihi 200, telah terjadi beberapa perubahan berbeda. Hanya saja Lu Ye untuk beberapa saat tidak mengerti apa perubahan itu, dia mencari dengan tenang, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Kemudian dia berangkat untuk membunuh musuh lagi, dan dia masih tidak mengerti sumber keanehan yang tiba-tiba itu. Dia hanya bisa dengan enggan menyerah. Di tempat berkumpulnya meteorit besar, Lu Ye sedang berjalan-jalan di dalamnya, tiba-tiba, gelombang berbahaya muncul dari meteorit tidak jauh dari sana, dan kemudian sesosok tubuh melesat keluar. Lu Ye mendongak dan menemukan bahwa orang yang datang ke arahnya sebenarnya adalah ras manusia. Dia terkejut sesaat, karena meskipun ada banyak orang asing Star Abyss yang ditemui selama periode ini, sebenarnya hanya ada sedikit ras manusia. Merasakan kekuatan lawan, hati Lu Ye bergetar, dan dia segera menjadi sedikit lebih berhati-hati. Setelah begitu banyak pertempuran, dia telah mengembangkan kemampuan untuk membedakan kekuatan musuh dalam batas tertentu. Dia tidak bisa mengatakan itu benar-benar akurat, tapi setidaknya penyimpangannya tidak terlalu besar. Ras manusia yang tiba-tiba datang untuk membunuh ini setidaknya memiliki kekuatan 4 Dao. Dia tidak berani mengabaikannya, dan segera memanfaatkan 5 benang kekuatan Dao dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan sihirnya. Sulit untuk menyembunyikan kecanggungannya dalam pertempuran dengan orang asing dari Star Abyss. Karena dia tahu betapa kuatnya kekuatan pihak lain, dia secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba terkejut, meskipun dia dengan cepat pulih dan menggunakan pedang Panshan, menebas secara horizontal, pukulannya masih terlalu lambat. Ketika cahaya pedang hancur, Lu Ye terbang mundur, tubuhnya penuh energi dan darah, dan umat manusia yang menyerang tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Meskipun dia menjatuhkan Lu Ye, dia sendiri juga terkejut. 5 Dao, semuanya, hati-hati. Lu Ye buru-buru mengirim pesan ke segala arah. Momen tabrakan tadi memberinya wawasan tentang detail pihak lain, dia jelas merupakan ahli 5 Dao, pada level yang sama dengan dia dan Du Qingsha. Ini juga merupakan orang asing Star Abyss pertama dengan kekuatan 5 Dao yang dia temui sejauh ini. Hampir pada saat yang sama saat dia mengirimkan pesan, Du Qingsha, gadis ular, dan Su Rong, yang bersembunyi di sekitarnya, muncul. Du Qingsha juga mengendalikan armor humanoid, tetapi dibandingkan dengan armor Su Rong yang lebih tebal, armornya itu jelas sebuah rute yang ringan dan lincah, dan sepertinya hal itu memberi orang rasa kekuatan. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke depan musuh, dan kekuatan sihirnya melonjak untuk melawan musuh. Su Rong, gadis ular, datang dari kiri dan kanan untuk menyerang, dan mereka segera mundur setelah satu pukulan. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara Dao kelima dan Dao ketiga, hampir dapat dikatakan bahwa bahkan jika tidak terbunuh, mereka pasti akan terluka jika saling bentrok. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah berani memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan serangan balik. Semua serangan mereka saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan kekuatan pelindung musuh.
Namun efek serangan mereka tidak terlalu besar, hanya membuang-buang waktu saja. Dalam sekejap mata, Du Qingsha bertabrakan dengan musuh beberapa kali, dan meteorit di sekitarnya hancur. Kedua ahli itu jelas berimbang. Ini normal. Mereka berdua adalah ahli 5 dao. Jika mereka bertarung sendirian, mereka akan berjuang keras. Yang terpenting adalah akumulasi kekuatan dao mereka sendiri. Namun, saat musuh tiba-tiba mengerahkan kekuatan, Du Qingsha tampak lemah, dan dia terhuyung dan terbang keluar. Musuh hendak mengejar, tapi dari sudut matanya, dia melihat seseorang mendekat. Anehnya, Lu Ye lah yang awalnya jatuh karena kecelakaan, kembali menyerang. Dia tidak memiliki armor mekanis, jadi targetnya tidak terlalu besar. Dengan bantuan perlindungan Du Qingsha, ketika dia kembali, semua perhatian musuh terfokus pada Du Qingsha. Momen ini bisa dikatakan telah membuatnya lengah, melihat pisau panjang di tangan Lu Ye ditebas, musuh tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, Du Qingsha, yang tampak terbang dengan terhuyung-huyung, menyesuaikan sosoknya tepat waktu dan menyerang dari samping. Tindakannya tadi hanyalah penyamaran. Tidak hanya itu, Surong dan gadis ular juga menunjukkan kerjasama yang sangat diam-diam, meluncurkan gerakan membunuh mereka dari belakang musuh. Dalam sekejap, musuh dikepung oleh 4 orang dari tim A3. Sihir pelindung yang kuat tiba-tiba hancur. Mata Lu Ye berbinar, sekarang waktunya. Jika mana pelindung rusak, maka dapat dipadatkan lagi selama energinya belum habis, namun kohesi semacam ini membutuhkan sedikit waktu. Dan waktu yang singkat ini seringkali menjadi pembeda antara hidup dan mati. Lengan kanannya bergetar hebat, dan bilah pedang Panshan bergetar maju mundur dalam jarak yang sangat kecil. Pedang gergaji, seolah-olah dia telah memotong sesuatu yang sangat padat. Lu Ye melewati musuh. Pisau panjang itu membawa percikan darah dan melesat sejauh puluhan kaki. Baru kemudian dia berdiri tegak dan perlahan-lahan memasukkan kembali pisau itu ke sarungnya. Ketika dia berbalik, Du Qingsha sudah mulai mengumpulkan barang rampasan. Dia mengambil sepotong tulang dari musuh yang kepalanya telah dia potong, dan memanggil semua orang untuk segera bersembunyi. Kali ini melawan ahli 5 dao, waktu yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dengan membunuh 3 orang sebelumnya, tapi bahaya yang ada adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh 4 anggota tim. Tidak ada jeda, dan dia terus memikat dan membunuh musuh. Beberapa gelombang musuh berikutnya yang ditemui, bahkan ahli dengan kekuatan 5 dao, semuanya berhasil ditangani. Setelah beberapa hari bertempur, mereka masih mencari lahan untuk memperbaiki dan membagi harta rampasan. Du Qingsha mengambil satu dari selusin tulang dao dan melemparkannya ke Lu Ye. Ini untukmu, dan kamu tidak akan mendapatkan sisanya. Itu adalah tulang dao yang ditinggalkan oleh ahli 5 dao setelah kematiannya, cahaya keemasan terlihat jelas, dan jelas masih banyak kekuatan dao yang tersisa. Tentu saja Lu Ye tidak keberatan. Segera setelah rampasan dibagi, Surong memandang Lu Ye dengan pandangan berbeda. Saudaraku, apakah kamu memiliki kekuatan 5 dao? Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa Lu Ye begitu kuat, kalau tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan ras manusia 5 dao. Dia mengira Lu Ye hanya memiliki kekuatan 4 dao sebelumnya. Gadis ular di sebelah Surong juga menatapnya dengan mata berair, menjulurkan lidah ularnya. Lu Ye mengangguk. Du Qingsha menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Aneh. Dia juga orang yang kuat di 5 dao. Tentu saja dia tahu betapa kuat dan mendalamnya fondasi yang diperlukan untuk mengendalikan kekuatan 5 dao. Itu hanya bisa dicapai dengan berkultivasi ke puncak alam ilahi. Hanya kultivator dengan tingkat tertentu yang dapat berharap untuk mencapainya, tetapi Lu Ye jelas hanya berada pada tahap awal alam ilahi. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia masih mengumpulkan fondasinya sendiri, ketika dia mencapai puncak alam ilahi di masa depan, berapa banyak kekuatan dao yang dapat dia kendalikan. Namun, tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk memiliki ahli dengan level yang sama dengannya di dalam tim. Semakin kuat tim, semakin besar tingkat toleransi kesalahan saat menghadapi krisis, dan semakin tinggi efisiensi dalam membunuh musuh. Hanya saja, kultivator 5 dao seperti dia sudah memenuhi syarat untuk membentuk tim sendiri. Du Qingsha bergumam dalam hatinya, metode apa yang harus dia pikirkan untuk menahan orang ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat gadis ular yang penuh musim semi, Du Qingsha tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-katanya. Namun, itu sepertinya benar-benar tidak berguna. Lu Ye jelas tidak tertarik sama sekali, tapi dia masih meliriknya. 2099. Keempat anggota tim semuanya menyempurnakan tulang dao dan mengumpulkan kekuatan dao. Meskipun Lu Ye hanya mendapatkan satu bagian, itu membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya karena sisa energi di bagian tulang dao ini terlalu melimpah. Pada saat Lu Ye selesai memurnikan, akumulasi kekuatan dao-nya telah mencapai 262. Dengan kata lain, manfaat yang didapatnya dari potongan tulang dao itu lebih dari 60 kekuatan dao, yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hanya dia yang memiliki pohon bakat yang bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Jika Du Qingsha yang menyempurnakannya, batasnya adalah 20 helai kekuatan, dan lebih banyak lagi yang akan terbuang percuma. Itu sebabnya Lu Ye mengumpulkan lebih banyak kekuatan Dao. Meskipun orang lain juga mengumpulkannya, efisiensi akumulasinya jauh lebih sedikit daripada miliknya. Terkadang terlalu banyak yang dikonsumsi, dan mungkin jarahan mereka hanya dapat mengisi kembali energi yang mereka habiskan selama pertempuran. 3 orang lainnya masih memurnikan tulang Dao. Lu Ye membuka matanya dan memikirkan kembali momen beberapa hari yang lalu. Kemudian dia perlahan mengaktifkan 5 benang kekuatan Dao untuk bergabung ke dalam mana miliknya, diam-diam merasakannya. 5 Dao harus menjadi batasannya. Tapi sekarang Lu Ye samar-samar merasa bahwa dia telah menembus batas ini. Jika dia mau, dia seharusnya bisa mengendalikan lebih banyak kekuatan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan itu juga alasan mengapa dia tiba-tiba membeku sesaat ketika dia menghadapi ras manusia 5 jalur beberapa hari yang lalu. Dia merasakan perasaan ini pada saat itu, jadi dia menderita sedikit kerugian. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Ye mau tidak mau mencobanya. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa hal itu memang bisa dilakukan. Benang kekuatan keenam dengan mulus diintegrasikan ke dalam mana. Lu Ye tertegun sejenak, dia benar-benar telah menembus batas. Sebelum dia sempat memahami keseluruhan cerita, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresi wajahnya. Karena setelah tindakannya tadi, seluruh dirinya tiba-tiba berubah secara dramatis, aliran ki dan darah tiba-tiba bertambah cepat, dan detak jantungnya menjadi secepat sebuah pukulan genderang. Kulitnya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya merasakan tekanan yang sangat besar dari dalam keluar, seolah-olah ada ribuan jarum panjang tak kasat mata yang mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba mencabik-cabiknya. Lu Ye segera memanggil kembali kekuatan Dao-nya. Kekuatan Dao tidak dikonsumsi saat diaktifkan, hanya akan dikonsumsi perlahan saat menghadapi serangan dan tabrakan musuh selama pertempuran. Jika Lu Ye hanya mencoba, kekuatan Dao dapat dipulihkan kembali tanpa kehilangan apapun. Semuanya kembali normal. Lu Ye mengerutkan kening dan bingung. Menurut informasi yang dia terima, batas kekuatan Dao yang bisa dikendalikan seorang kultivator terkait dengan fondasinya sendiri. Fondasinya tidak membaik akhir-akhir ini, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menembus 5 batas? Dia mengingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika kekuatannya terkumpul lebih dari 200, dia merasakan perasaan aneh, tapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ini. Memikirkannya, perasaan aneh itu seharusnya disebabkan oleh terobosan batas kemampuannya sendiri, tetapi dia tidak mengetahuinya pada saat itu, dan dia tidak menyadarinya sampai dia menghadapi ras manusia asing 5 Dao. Jadi, jika bisa mengumpulkan kekuatan Dao hingga tingkat tertentu, seseorang dapat menembus batasnya. Tetapi karena fondasinya belum membaik, jadi meskipun dia membuat terobosan, dia masih akan berada di bawah tekanan saat mengendalikan kekuatan 6 Dao. Tidak, jika itu masalahnya, lalu mengapa Du Qingsha masih berada di Dao kelima? Dia telah bertarung di medan perang ini setidaknya selama 100 tahun, dan jumlah kekuatan Dao yang dia kumpulkan seharusnya melebihi 200. Dia harus bertanya untuk memastikannya. Suatu hari kemudian, Du Qingsha menyempurnakan pialanya, perlahan membuka matanya, dan segera mendengar pesan Lu Ye. Kapten, ada yang ingin kutanyakan padamu. Du Qingsha berbalik dan bertanya. Ada apa? Lu Ye merasa Du Qingsha tampaknya menjadi sedikit lebih lembut, dan dia tidak terlalu memperhatikannya, jadi dia menanyakan keraguannya. Kapten, berapa banyak kekuatan yang telah kamu kumpulkan sekarang? Tentu saja, jika sulit untuk mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya. Du Qingsha tersenyum. Apa yang tidak bisa dikatakan, kekuatan Daoku tidak lebih dari 100. Bahkan tidak mencapai 100. Lu Ye tampak bingung, bagaimana mungkin jumlahnya kurang dari 100. Ini terlalu sedikit, bahkan jika dikonsumsi dalam pertempuran, Du Qingsha tidak hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Tampaknya melihat keraguannya, Du Qingsha menjelaskan. Saya telah memoles tulang kedua dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kekuatannya tidak dapat diakumulasikan. Tulang kedua, Lu Ye bahkan lebih bingung. Meskipun dia dan Jiuyan mendapat banyak informasi dari benteng pertempuran guntur yang belum pernah mereka hubungi sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut tulang kedua. Informasi yang diberikan oleh laporan pertempuran guntur tidak mencakup ini. Du Qingsha berkata, kultivator 5 Dao memenuhi syarat untuk memoles tulang kedua mereka. Baik itu kami kultivator langit berbintang atau monster dari jurang bintang juga harus memenuhi syarat ini. Setelah berhasil, Anda dapat menembus batas diri sendiri. Misalnya, jika saya berhasil, saya akan berubah dari 5 Dao menjadi 6 Dao, dan kekuatan saya akan meningkat pesat. Lu Ye mau tidak mau berpikir, bagaimana cara memolesnya? Sangat sederhana, ketika kekuatan Dao seseorang yang terakumulasi melebihi 200, semua kekuatan Dao perlahan-lahan disuntikkan ke tulang kedua, secara mendasar mengubah sifat tulang kedua.
Jika tulang Dao dapat menahan dampak kekuatan Dao tanpa dipatahkan, itu sukses, jika tidak itu gagal. Semua kekuatan Dao akan dikonsumsi dan perlu diakumulasikan lagi. Dalam proses ini, pemilihan tulang Dao sangat penting, dan juga akan ada serangkaian metode latihan yang sesuai untuk membuat tulang Dao yang dipilih lebih kuat dan mampu untuk membawa dampak kekuatan Dao. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye mendengar pernyataan ini, tetapi jika tulang kedua dipoles dengan cara ini, itu dapat menjelaskan mengapa ahli seperti Du Qingsha tidak memiliki lebih dari 100 kekuatan Dao. Dia pasti gagal, dan semua kekuatan yang dia kumpulkan sebelumnya sia-sia. Tapi, saya tidak punya Dao Bone kedua. Mengapa saya juga menembus batas setelah akumulasi kekuatan Dao saya melebihi 200? Selain itu, dia tidak memiliki tulang Dao sama sekali, dan semua kekuatan Dao dibawa ke daun pohon bakat. Dia juga melanggar aturan bahwa selain makhluk Star Abyss tidak dapat memperoleh kekuatan Dao tanpa menempa fondasi Dao. Tapi memikirkan dari sudut lain, bagaimana jika pohon bakat adalah tulang Dao-nya? Yang lain perlu memoles tulang kedua, tetapi pohon bakat tidak perlu memoles sama sekali, jadi apakah situasi aneh ini terjadi? Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk Lu Ye. Kalau tidak, menurutmu bagaimana ahli 6 Dao dan 7 Dao di langit berbintang ini lahir? Du Qingsha tersenyum. Ada ahli 7 Dao di langit berbintang ini. Lu Ye terkejut. Tuan Chen Wulei adalah ahli dari 7 Dao, tahukah kamu? Du Qingsha memandang Lu Ye dengan rasa ingin tahu. Dia mengira Lu Ye memiliki hubungan tertentu dengan Tuan Kastil. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa penguasa kastil itu sangat kuat, tapi bagaimana dia tahu bahwa penguasa kastil adalah ahli 7 Dao? Ahli 7 Dao harus mengendalikan 7 kekuatan Dao sekaligus. Sekarang dia berada di bawah tekanan besar untuk mengendalikan kekuatan ke-6, kekuatan ke-7, mungkin dia harus menunggu sampai ranah kultivasinya meningkat untuk dapat melakukannya. Jika kamu menerobos 5 Dao, kamu dapat mengendalikan satu sisi. Setiap benteng di sekitar medan perang ini setidaknya adalah ahli 6 jalur. Du Qingsha memiliki ekspresi kerinduan di matanya. Dia telah bekerja keras untuk tujuan ini selama bertahun-tahun, tapi sayangnya hal itu tidak pernah berhasil, dan jumlah total kekuatan Dao yang dikonsumsi untuk ini telah melebihi 1000. Lu Ye memikirkan pertanyaan lain. Kapten, jika ahli dari 6 Dao perlu memoles tulang keduanya, bagaimana dengan 7 Dao? Bukankah? Du Qingsha mengangguk. Kamu benar, ahli 7 Dao memiliki tulang ketiga. Bagi mereka yang memiliki 3 tulang Dao, Anda juga tahu bahwa jumlah kekuatan Dao yang dapat Anda kendalikan berhubungan langsung dengan kekuatan fondasi seseorang. Tetapi meskipun Anda berada di puncak alam dewa, Anda hanya dapat mengontrol paling banyak 5 kekuatan Dao, jadi Anda membutuhkan lebih banyak tulang Dao untuk berbagi tekanan. Tulang kedua perlu dipoles dengan mengumpulkan lebih dari 200 kekuatan Dao. Tulang ketiga perlu dipoles dengan mengumpulkan lebih dari 400 kekuatan Dao, kemudian tulang keempat dan tulang kelima masing-masing setara dengan 600 dan 800. Dapat dikatakan bahwa setelah 5 Dao, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan setiap level, tetapi begitu berhasil, kekuatan akan meningkat dengan pesat. Anda dan saya semua harus menganggap ini sebagai tujuan kita dan bekerja sama untuk maju. Oke. Lu Ye mendengarkan dengan terpesona dan menghitung dalam pikirannya, tulang keempat yang berhasil dipoles berhubungan dengan Dao ke-8, dan tulang kelima berhubungan dengan ahli 9 Dao. Bagaimana setelah kekuatan Dao mencapai 1000, jika tulang Dao berhasil dipoles, bukankah itu akan menjadi kultivator tingkat 10 Dao? Du Qingsha tertawa. Saya tidak tahu, tidak ada seorang pun di seluruh langit berbintang yang tahu. Mungkin ada monster seperti itu di jurang bintang, tapi yang terkuat di langit berbintang adalah 7 Dao. Selama bertahun-tahun, belum ada yang melewati gerbang langit berbintang dan memasuki jurang berbintang untuk menyelidiki situasinya. Du Qingsha terdiam dan berkata, langit berbintang ini sebenarnya telah melahirkan ahli 8 Dao, satu-satunya, yang mendobrak gerbang Star Abyss 50 tahun yang lalu, namun belum ada kabar sejak saat itu. Tampaknya ada bahaya besar di balik gerbang Star Abyss. Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan leluhur darah. Orang ini berasal dari Star Abyss. Dia bahkan memecahkan harta karun seperti Gunung Fangchun. Seberapa kuat dia? Mungkinkah itu ahli dari 10 Dao? Tetapi Lu Ye selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, karena meskipun leluhur darah benar-benar ahli 10 Dao, kekuatan yang dapat dia kendalikan pada satu waktu hanya 10 benang, tetapi harta karun langit berbintang adalah kondensasi dari Dao, bisakah ahli dari 10 Dao benar-benar mematahkannya? Kami masih tahu terlalu sedikit tentang Star Abyss. Meskipun telah diserang selama lebih dari 300 tahun, Star Abyss masih menjadi misteri besar bagi kami. Du Qingsha menghela nafas, dan kemudian mengeluarkan batu giok lain dan melemparkannya ke Lu Ye, akan kuberikan ini padamu. Apa ini? Lu Ye bertanya. Saya menukar beberapa metode kultivasi dengan tulang Dao dari War Merit Hall, tetapi itu tidak lagi diperlukan. Dia sudah mempraktikkan apa yang harus dia latih, jadi slip giok ini secara alami tidak berguna.
Sebaliknya, itu berguna bagi Lu Ye. Bahkan jika dia sendiri tidak bisa menggunakannya, Jiuyan masih bisa menggunakannya. Itu adalah penghematan dalam pertempuran, jadi dia segera mengucapkan terima kasih dan menyimpannya. Selanjutnya, Du Qingsha mengajarinya banyak hal yang harus diperhatikan saat memoles tulang Dao. Selama bertahun-tahun, dia memoles tulang Dao keduanya sebanyak 5 kali. Meskipun semuanya berakhir dengan kegagalan, dia juga mengumpulkan banyak pengalaman. Dan ini semua adalah pengalaman pribadinya, yang jauh lebih akurat daripada desas-desus. Lu Ye mendengarkan dengan cermat dan mengingat semuanya. 2100. Setelah memeriksa slip giok yang diberikan oleh Du Qingsha, memang tercatat banyak sekali cara kultivasi tulang Dao, tidak hanya tentang tulang Dao kedua, tetapi juga tentang cara kultivasi para kultivator yang telah memasuki alam Dao. Ambil contoh Surong dan gadis ular. Mereka sekarang menjadi kultivator 3 Dao, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka hanya bisa menjadi kultivator 3 Dao seumur hidup. Mereka juga dapat meningkatkan fondasi mereka sendiri melalui beberapa metode kultivasi atau harta karun, lalu meningkatkan kendalinya atas kekuatan Dao, dan dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi Dao keempat atau bahkan kelima. Setidaknya Surong tidak jauh dari Dao keempat. Sehari kemudian, Surong dan gadis ular juga menyempurnakan piala mereka satu demi satu, dan tim berangkat lagi. Ada 2 kultivator 5 Dao dan 2 kultivator 3 Dao dalam tim. Konfigurasi ini unik di seluruh medan perang. Selama cukup berhati-hati, pada dasarnya tidak ada bahaya. Pada hari ini, Lu Ye, yang bertindak sebagai umpan, sedang berkeliaran di suatu area ketika dia tiba-tiba mendengar pesan Du Qingsha. Ikuti aku. Lu Ye berbalik dan melihat Du Qingsha bersembunyi di sekitar. Mereka bertiga sudah menampakkan diri, dan Surong melambai padanya. Lu Ye dengan cepat terbang dan berjalan berdampingan dengan Surong. Mau kemana? Lu Ye bertanya. Surong terkekeh. Lakukan sesuatu yang besar. Lu Ye tiba-tiba menjadi tertarik. Sekarang akumulasi kekuatan Dao-nya sangat stabil. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika kekuatan Dao-nya melebihi 400, dan dia segera berkata. Apa maksudmu? Membunuh ahli 6 Dao, kata Surong singkat. Lu Ye tampak serius. Meskipun batasnya saat ini juga 6 Dao, dia belum pernah menemukan ahli 6 Dao sejauh ini. Bahkan jika tim telah aktif di area pusat, jangkauannya masih sangat besar, dan tidak ada yang tahu berapa banyak ahli dari Star Abyss yang bersembunyi di area ini. Hanya kita, tanya Lu Ye. Tentu saja tidak, ada tim lain yang bekerja sama dengan kita. Lu Ye tiba-tiba mengerti. Tentu saja tim-tim yang aktif di area tengah bukan hanya tim A3 saja, tapi juga banyak tim lainnya. Mereka sudah bertemu dengan beberapa tim selama periode ini, tapi mereka tidak banyak berkomunikasi secara mendalam ketika sebuah tim bertemu satu sama lain. Mereka hanya akan bertatap muka dan berpisah. Sekarang mereka ingin membunuh ahli 6 Dao, jelas tidak cukup hanya mengandalkan satu tim dari A3 saja. 1 jam kemudian, tim yang dipimpin oleh Du Qingsha tiba di daratan terapung yang luas dan berhasil bertemu dengan tim lain yang menunggu di sini. Konfigurasi tim ini sama dengan tim A3, beranggotakan 4 orang, pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan alis lancip dan mata berbintang, sisanya adalah lelaki tua, perempuan, dan lelaki paruh baya. Mereka semua adalah kultivator dari kastil pertempuran guntur, dan mereka semua berasal dari kamp berburu. Mereka secara alami mengenal satu sama lain dengan baik. Ketika mereka bertemu satu sama lain, para kapten di kedua sisi bertukar kata. Pemuda yang memimpin memandang Lu Ye dengan rasa ingin tahu. Saudari Sa, apa yang terjadi dengan anggota tim Anda? Jika saya membaca dengan benar, dia seharusnya hanya berada di tahap awal alam dewa, bukan? Bagaimana Anda membawanya ke sini? Du Qingsha tersenyum tipis. Memang benar dia berada di tahap awal alam ilahi, tetapi kekuatannya tidak dapat diukur dengan alam kultivasi. Oh. Bisakah dia juga mengendalikan kekuatan Dao? Pemuda itu bertanya dengan penuh minat. Beberapa orang lainnya juga menoleh ke arah Lu Ye. Melihatnya, dia sepertinya ingin melihat apa yang istimewa dari dirinya. Dia tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan Dao, dia bisa mengendalikan 5 kekuatan Dao. Du Qingsha tidak menyembunyikan apapun, karena mereka ingin bekerja sama untuk membunuh ahli 6 Dao. Semua orang secara alami harus mengetahui fondasi masing-masing. Apa? Pemuda itu terkejut dan matanya melebar. Dia memandang Lu Ye dan kemudian ke Du Qingsha. Saudari Sa, apakah kamu bercanda? Du Qingsha berkata dengan serius. Bagaimana saya bisa bercanda? Pemuda itu mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata. Saudari Sa, bukannya aku tidak ingin mempercayaimu, hanya saja hal semacam ini. Aku perlu memverifikasinya, saya harus bertanggung jawab terhadap anggota tim saya. Du Qingsha mengangguk, dimengerti. Lalu dia memiringkan kepalanya ke arah Lu Ye. Lu Ye maju selangkah, mengangkat telapak tangan dan dengan ringan menekan ke arah lawan. Pemuda itu juga menyambutnya dengan telapak tangan, dan setelah saling bersentuhan dalam sekejap, mereka berdua menghentikan tangan mereka.
Ekspresi Lu Ye tetap seperti biasa, tapi ekspresi pemuda itu terus berubah. Dia menatap Lu Ye lagi. Luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Mungkin karena aku memiliki konstitusi khusus. Lu Ye menggunakan alasan yang dia gunakan untuk berurusan dengan Du Qingsha sebelumnya. Pemuda itu tidak tahu harus percaya atau tidak. Meskipun sulit dipercaya, faktanya ada di hadapannya, dan kekuatan Lu Ye tidak terduga, yang tidak diragukan lagi akan membantu tindakan selanjutnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya Chang Yu, Kapten Tim A6, ini adalah anggota tim saya." Dia memperkenalkan tiga lainnya, dan Lu Ye mengangguk sedikit. "Mari kita bahas rencananya. Juga, apa yang terjadi dengan mangsanya," kata Du Qingsha. Chang Yu segera menjelaskan situasinya dan kemudian mendiskusikan rencana berburu dengan Du Qingsha. Lu Ye mendengarkan dari samping dan tahu bahwa ini bukan pertama kalinya tim batalion pemburu bekerja sama satu sama lain untuk memburu ahli 6 dao. Meskipun 6 dao jauh lebih kuat daripada 5 dao, selama kedua tim bekerja sama dengan baik, hal itu bisa dicapai dengan mengambil sedikit risiko. Ini bukan pertama kalinya kedua kapten melakukan hal seperti ini, dan mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Awalnya, dalam rencana Chang Yu, dia dan Du Qingsha tidak diragukan lagi adalah kekuatan utama, yang bertanggung jawab untuk menghadapi kultivator 6 dao. Anggota tim lainnya perlu menggunakan cara untuk melemahkan kekuatan musuh. Setelah menemukan peluang yang cocok, dua orang tingkat 5 dao akan mengambil tindakan untuk membunuh lawan. Tapi sekarang mereka memiliki Lu Ye, yang juga kultivator 5 dao, risikonya jauh lebih kecil. Setelah mendengarkan sebentar, Lu Ye mengambil inisiatif dan berkata, "Kapten Chang, sebenarnya saya punya ide." Chang Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu, beritahu saya jika Anda punya ide." Sebagai anggota Dao kelima, dia pasti telah mengetahui bahwa Lu Ye ditempatkan pada posisi yang setara dengan miliknya. "Sejujurnya, sistem latihanku berbeda dari sistem latihan orang lain, dan aku memiliki beberapa pencapaian dalam seni darah," Lu Ye berbicara perlahan. Saat dia menceritakan dan mendemonstrasikannya, baik Chang Yu dan Du Qingsha mau tidak mau mata mereka berbinar. Jika rencana sebelumnya digunakan, kemungkinan berhasil memburu musuh adalah 60%, lalu jika rencana Lu Ye diikuti, kemungkinan berhasil setidaknya 80% dan risikonya akan jauh lebih kecil. Tentu saja tidak ada keberatan. Setengah hari kemudian, sosok Lu Ye bergerak dan terbang ke satu arah. Menurut informasi yang diberikan oleh Chang Yu, ahli 6 dao itu aktif di area depan. Benar saja, sesaat kemudian, Lu Ye menyadari suara konfrontasi sengit di kejauhan di depan. Dia bergegas dan melihat medan perang yang berantakan di sana. Sesosok tubuh yang tinggi dan tidak biasa berdiri di sana, berlumuran darah. Penuh amarah, dia memegang mayat di tangannya, menggali bagian dalam mayat itu dengan satu tangan, dan dengan cepat mengeluarkan tulang yang bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Mata Lu Ye berbinar saat melihatnya. Berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh Chang Yu, orang asing jangkung dari Star Abyss ini menjadi targetnya kali ini. Dia jelas-jelas bertengkar dengan orang asing Star Abyss lainnya, tapi pihak lain bukan tandingannya dan dibunuh olehnya. Dilihat dari cahaya keemasan pada tulang dao yang didapatnya, terlihat jelas masih banyak energi dao yang tersisa di tulang dao ini. Lu Ye awalnya berencana untuk mendekati lawan secara diam-diam dan kemudian melakukan serangan kekerasan, tetapi ketika dia melihat tulang gemuk ini, dia tidak bisa menahan diri dan segera bergegas menuju lawan dengan aliran mana. Berani sekali. Kelopak mata Chang Yu berkedut saat dia melihat dari tempat persembunyian tim A6. Dia tidak akan pernah berani melakukan hal ini karena dia hanya kultivator dao kelima, dan resiko yang akan dia ambil terlalu besar. Di sisi lain, Du Qingsha tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, Lu Ye adalah anggota timnya, dan dalam beberapa waktu terakhir, kerjasamanya dengan Lu Ye dalam membunuh musuh telah jauh melebihi keuntungan sebelumnya. Jika sesuatu terjadi pada Lu Ye, dia akan patah hati. Orang asing 6 dao yang baru saja mengeluarkan dao bon tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye. Segera setelah itu, dia meraung dan berinisiatif untuk bergegas menemuinya. Jarak antara satu sama lain dengan cepat menyempit. Sedikit cahaya darah tiba-tiba mekar di tubuh Lu Ye, dan segera berubah menjadi lautan darah, menutupi langit berbintang yang besar, dan kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. "Lakukan!" Chang Yu dan Du Qingsha berteriak hampir bersamaan. Di kedua sisi tim, 7 sosok mengendalikan 7 armor dan bergegas ke lautan darah dalam kilatan petir. Begitu dia memasuki lautan darah, diam-diam Chang Yu terkejut. Dia telah bertarung melawan para ahli dari klan darah sebelumnya, dan tahu bahwa begitu dia jatuh ke lautan darah, banyak orang akan kesulitan bergerak, tapi klan darah bisa berenang di dalamnya seperti ikan di air. Lautan darah yang dia tinggali sekarang bahkan lebih baik daripada ahli ras darah yang pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana Lu Ye mempraktikkan teknik darah ini. Dia tidak punya waktu untuk berpikir secara mendalam, karena hampir saat dia bergegas ke lautan darah, sebuah panduan ajaib datang,
memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas lokasi spesifik dari ahli enam dao, dan panduan ini terus berubah mengikuti posisi musuh dan terus berubah. Ketebalan di sekelilingnya tidak menghalangi dia sama sekali. Dia merasa senang dan segera menyadari bahwa Lu Ye lah yang membantunya, dan bantuan seperti itu pasti dapat memainkan peran besar di medan perang seperti itu. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan armor mekanis dan bergegas menuju musuh. Tidak hanya dia, Du Qingsha pun melakukan hal serupa. Adapun anggota tim yang tersisa, mereka masing-masing mengaktifkan serangan jarak jauh dan metode pembunuhan. Menghadapi ahli enam dao, dua kapten dengan kekuatan 5 dao terjerat dengan musuh, dan mereka yang berada di bawah 5 dao tidak akan pernah berani mendekat. Lautan darah yang sangat besar langsung menjadi bergejolak. Ahli enam dao yang jatuh ke lautan darah jelas menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengerahkan kekuatannya untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan kemudian bergegas ke satu arah, mencoba untuk melarikan diri dari lautan darah. Bagaimana Lu Ye bisa membiarkan apa yang dia inginkan? Di bawah kendalinya, lautan darah juga bergerak dengan kecepatan konstan, memastikan bahwa musuh tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun sesaat kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena pergerakan pertempurannya terlalu besar, lautan darah tampak tak tertahankan dan bisa runtuh kapan saja. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa meledakkan setetes darah berharga dan mencampurkannya ke dalam lautan darah. Laut darah yang bergejolak segera menjadi lebih stabil. Ini harus dilakukan dengan cepat. Belum lagi lautan darah tidak dapat menahan benturan terlalu lama. Du Qingsha dan Chang Yu juga harus menanggung resiko yang sangat besar setiap kali mereka menyerang dari jarak dekat. Jika mereka melakukan sedikit kesalahan, mereka mungkin akan menghadapi kejadian yang tidak terduga. Begitu dia memikirkan hal ini, Lu Ye mengangkat tangannya dan menekannya pada pisau Panshan. Kekuatan dao di tubuhnya bergetar sedikit, dan 6 benang menghilang dalam sekejap.